Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para santri semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga semua sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali pada pelajaran IPA kelas 7, pertemuan ke-13 bersama saya dalam materi pemuaian zat. Pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Pemuaian dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ukuran awal, kenaikan suhu, dan jenis zat. Macam-macam pemuaian zat. Pemuaian pada zat padat ada 3 jenis, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan pemuaian zat cair dan gas hanya terjadi pemuaian volume. Contoh alat yang memakai prinsip pemuaian. Bimetal, yaitu 2 buah logam yang dilas, dipakai pada saklar termal dan termometer bimetal, serta termostat bimetal, kulkas, pemanak nasi listrik, oven listrik, bel listrik, dan juga lampu sen. Kemudian pemasangan kaca jendela. Selanjutnya pemasangan roda kereta api, roda delman, rel kereta api, dan balon udara, serta pemasangan kabel telepon dan kabel listrik. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian panjang dipengaruhi oleh panjang awal benda atau L0, satuannya meter. Kemudian perubahan suhu atau delta T, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Yang ketiga, koefisien muai panjang bahan atau alfa, satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin. Sedangkan rumusnya L sama dengan L0 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Atau kalau kita ingin mencari pertambahan panjangnya atau delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Contoh soal pemuaian panjang yang ke-1. Ahmad memiliki sebuah batang kuningan dengan panjang 1 meter, dipanaskan dengan suhu 50 derajat Celcius. Apabila koefisien muai panjangnya adalah 0,000019 per derajat Celcius, maka panjang batang kuningannya pada suhu 75 derajat Celcius adalah A. 1,000475 meter, B. 1,000485 meter, C. 1,000495 meter, D. 1,000500 meter. Contoh soal pemuaian panjang yang kedua. Yasmin memiliki sebuah batang aluminium dengan panjang 8 meter dengan suhu 25 derajat Celcius. Apabila koefisien muai panjangnya adalah 2,6 kali 10 pangkat min 5 atau 0,000026 per derajat Celcius, maka pertambahan panjang batang aluminiumnya pada suhu 75 derajat Celcius adalah A. 1,04 cm, B. 1,56 cm, C. 10,4 cm, D. 15,6 cm. Para santri, bagaimana cara menjawabnya? Oke, perhatikan dari soal, diketahui panjang awal atau L0 sama dengan 8 meter. Suhu awal atau T0 sama dengan 25 derajat Celcius. Suhu akhir atau T besar sama dengan 75 derajat Celcius. Sedangkan koefisien muai panjangnya atau alfa sama dengan 0,000026 per derajat Celcius. Dari soal ditanyakan pertambahan panjang atau delta L-nya berapa sentimeter. Oke, jawabannya kita pakai rumus pertambahan panjang, yaitu delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T.
Sama dengan alfanya kita ganti dengan 0,000026 dikali 8 dikali 75 kurang 25. Sama dengan 0,000026 kali 8, hasil pengurangan dari 75 minus 25 adalah 50. Sehingga kita kalikan semuanya, 0,000026 kali 8 kali 50 didapatkan 0,0104 meter. Nah, ini kan satuannya meter, sehingga ditanyakan tadi satuannya sentimeter. Sehingga kita kali 100, ya. Jawaban atau hasil 0,0104 meter kita kali dengan 100 cm. Sehingga didapatkan hasil dalam sentimeternya adalah 1,04 cm. Jawabannya adalah A. Koefisien Y panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang adalah alat Mussenbrook. Seperti pada gambar ya, alatnya seperti ini, gambar 11. Kemudian pada alat ini bisa diselidiki pertambahan panjang ya saat batang logam dipanaskan. Seperti tampak pada gambar 1.2. Pemuaian luas pada zat padat secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Untuk menghitung luas ya, luas setelah dipanaskan ya, kita bisa pakai rumus A sama dengan A0 dalam kurung 1 tambah beta kali delta T. Dan untuk didapatkan pertambahan luasnya atau delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Di mana ya, atau dengan keterangannya A0 itu sama dengan luas awal benda, satuannya meter persegi. Delta A itu keterangannya pertambahan luas, satuannya meter persegi. Sedangkan beta itu merupakan koefisien muai luas, satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin. Sedangkan beta ini merupakan koefisien muai luasnya merupakan 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjangnya. Sedangkan delta T ya atau perubahan suhu satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Pada gambar Ananda semuanya bisa melihat suhu saat benda dipanaskan pada suhu tertentu ya, lempengan benda logam ini menjadi lebih luas ya, ada pertambahan luasnya. Pemuaian volume pada zat padat secara matematis dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Dan untuk mencari pertambahan volume atau delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Dengan keterangan rumusnya ya, V0 adalah volume awal benda, satuannya meter kubik. Sedangkan delta V atau pertambahan volume satuannya meter kubik. Dan gamma di sini adalah koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin, di mana gamma ini ya merupakan 3 kali alfa. Dan gamma sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Sedangkan delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada kegiatan pemasangan sambungan rel kereta api. Kalian tahu ya, rel kereta api yang sudah pernah naik kereta api pasti tahu dong ya, rel kereta api seperti apa ya. Bisa kalian lihat pada gambar di sini. Rel kereta api tidak dipasang merekat, akan tetapi ada celah ya. Kalau pada malam hari saat suhu dingin, celahnya itu akan melebar. Tapi pada saat siang hari atau panas ya,
karena mendapat panas dari sinar matahari, celahnya akan memuai, ya, memuai sehingga dia antara sambungan rel yang satu dengan sambungan rel yang lain akan menempel, ya. Kenapa diberi celah pada rel kereta api? Ya, supaya saat memuai atau saat dipanaskan oleh sinar matahari pada siang hari, ya, sambungan rel yang satu dengan rel yang lain tidak membengkok. Sehingga kalau membengkok akan menyebabkan kecelakaan kereta api. Selanjutnya, pemuaian kita temui, ya, pada kegiatan pemasangan kaca jendela atau pintu yang dibuat bercelah. Dibuat bercelah agar kaca jendela saat dipanaskan atau terkena sinar matahari, ya, itu kan akan memuai, sehingga kalau saat dipanaskan dia tidak akan pecah, ya. Jadi kacanya tidak pecah. Kaca jendela atau kaca pintu juga tidak pecah, atau pintu, ya, pada gambar di sini tidak membengkok. Oke, ya. Kemudian pada kegiatan yang lain yaitu jembatan logam yang dibuat bercelah. Lihat pada gambar yang tengah, ya. Saat pembuatan jembatan dari logam itu dibuat bercelah. Karena apa? Ya, memang jembatan itu kan dibuatnya di luar ruangan. Ya, pastilah terkena sinar matahari. Sehingga ketika saat terkena sinar matahari, logam ini kemudian panas, ya, dan memuai. Sehingga tidak akan terjadi kecelakaan. Untuk kegiatan selanjutnya, ya, aplikasi pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, kawat telepon atau kawat listrik dipasang kendor. Pada gambar ketiga kita lihat, ya, setiap kawat listrik, ya, contohnya di sini kawat listrik atau di bawahnya itu kawat telepon, ya, dipasang kendor supaya saat siang hari dipanaskan oleh matahari, kalau kawat listrik ini seandainya dipasang tegang, ya, tidak kendor, dia memuai dan pada akhirnya kawat ini akan putus, dan itu sangat membahayakan sekali karena mengandung arus listrik. Sehingga kawat telepon atau kawat listrik dipasang kendor supaya itu tadi, ya, tidak membahayakan kehidupan manusia. Pada pemuaian ini dipelajari tentang keping bimetal. Ya, kenapa disebut bimetal? Bi itu 2 logam, ya. Bi itu 2, metal logam. Jadi keping bimetal ini adalah 2 logam yang dilas menjadi 1. Pada keterangan gambar yang di bawah, ya, kondisi A pada suhu normal, ya, bimetal lurus. Sedangkan pada gambar yang B, pada saat dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang atau alfanya yang lebih kecil. Di sini ada 2 buah logam warnanya putih dan abu-abu. Ya, sehingga pada kondisi B, ya, saat bimetal dipanaskan, logam yang berwarna putih ini koefisiennya lebih kecil, koefisien muai panjangnya lebih kecil, sehingga dia melengkung, ya, ke arah logam yang berwarna putih. Pada kondisi C, pada saat didinginkan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih besar. Ya, kondisi di sini, ya, pada C, logam abu itu memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar. Pemuaian pada zat cair. Pada zat cair hanya mengalami pemuaian volume, tetapi dia tidak mengalami pemuaian panjang dan luas. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat cair disebut labu didih. Nah, pada pemuaian zat cair ini ada sifat keanehan yang disebut anomali air. Ya, anomali air ini merupakan sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air. Coba kita lihat pada grafik di sampingnya, ya. Pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, volume air menyusut. Ya, lihat garisnya dia turun pada suhu 4 derajat Celcius.
Tetapi saat air sudah melebihi 4 derajat Celcius, volume air memuai. Jadi untuk anomali air ya, sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air terjadi pada suhu 4 derajat Celcius. Baik para santri semua, slide terakhir adalah tentang pemuaian gas. Sama seperti zat cair, pemuaian gas hanya terjadi ya pemuaian volume saja, tidak mengalami pemuaian panjang maupun luas. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas disebut dilatometer. Koefisien muai volume atau gamma untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu sebesar 1/273 derajat Celcius ya, sama dengan 0,0037 per derajat Celcius. Baik para santri, ini ada gambar dilatometer seperti tampak pada slide-nya ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang pemuaian gas. Semoga bermanfaat apa yang telah kalian pelajari ya. Semoga Allah memberkahi dengan ilmu-ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.